Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church pada hari ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap pribadi kita. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali, kita bersyukur kita boleh ada hari ini. Semua karena anugerah yang Bapak berikan buat setiap pribadi kita. Biarlah Bapak senantiasa memelihara kita di dalam kesehatan kita dan selalu damai sejahtera, kebahagiaan melingkupi setiap pribadi kita. Dan hari ini saya percaya dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online ini, saudara pasti diberkati. Dan tema kita hari ini adalah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah saudara benar-benar dapat memahami bagaimana saudara dan saya, kita semua hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita percaya siapapun yang bersama-sama, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan, yang punya masalah Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, menerima tubuh dan darah Yesus Kristus pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami bersyukur nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena saatnya hari ini Tuhan kami mau sama-sama beribadah di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada melalui siaran ini Tuhan, kami percaya kami menerima jamahan Tuhan. Kami akan memuji menyembah bersama-sama. Berkati tim worship Tuhan dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, kasih-Mu di dalam pujian penyembahan di pagi hari ini Tuhan. Berkati juga yaitu Pastor Joshua Tumaka yang akan menyampaikan kabar baik yang bersumber daripada-Mu. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan setiap pribadi kami. Untuk kami memahami kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan biarlah segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau naikkan syukur kita hari ini. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh haleluya. Boleh kembali sama-sama katakan haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat anugerahnya, buat kasihnya yang berkelimpahan dalam hidup kita. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau datang untuk diam di dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan,
Hanya dekat Bapa saja kami tenang. Sebab dari padamulah keselamatan kami. Engkau gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Pujilah namamu ya Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban permasalahan hidup kami Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Kami mau nyatakan kami tidak akan pernah goyah. Sebab Engkau beserta dengan kami. Pujilah namamu Tuhan. Saat ini kami bawa pujian penyembahan kami bagi namamu yang kudus. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji memuliakan namamu. Merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pujilah namamu ya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sama-sama kita angkat pujian ini katakan. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kami nyatakan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih sungguh lagi angkat suaramu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari puji dan sembah Tuhan. Hanya bersamamu Bapa, kami tenang Tuhan. Dengan ucapan syukurmu mari puji dan sembah Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu mengalir di dalam kami. Kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan kami. Kami puji, kami sembah nama-Mu Yesus. Kami berterima kasih buat segala perbuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Oh, sana bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama mengucap syukur. Sebab kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil dalam kehidupan kami. Kau yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Kau yang memegang tangan kami untuk menuju kemenangan, untuk menuju kemuliaan demi kemuliaan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Kami sembah Tuhan, Kau yang termulia dalam hidup kami.
nyatakan Roh-Mu yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami nyatakan Roh-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Harabashiki yaralamu yarabashi. Kami sembah, kami sembah. Kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari tetap angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar, bila Roh Bapa turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Bapa turut bekerja di antara kita. Sama-sama angkat. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Bapa turut bekerja di antara kita. Mari lebih sungguh lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Bapa turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Bapa turut bekerja di antara kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Bapa turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Bapa turut bekerja. Katakan karena Roh Bapa. Karena Roh Bapa turut bekerja. Sekali lagi katakan, karena Roh Bapa turut bekerja di antara kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami percaya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami, mengurapi kami, memberkati kami, menuntun, memberi hikmat dan pengertian. Bahkan memberikan nasihat, dan dengan keperkasaan-Mu Engkau akan membawa kami ke tempat di mana kami harus berada di dalam kasih-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa, biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan, dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa untuk hari ini, berfirmanlah Bapa Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kami semua diberkati. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Minggu lalu kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat berkuasa yang diutus oleh Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lupakan di dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada ayat 3, di situ dikatakan bahwa dia memperlihatkan dirinya sesudah ia menyelesaikan penderitaan. Kisah Rasul 1 ayat 3 di bagian terakhir di situ dikatakan bahwa
selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaannya Bapa. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dengan kenyataan bahwa ini adalah tentang kekuasaan kerajaannya Bapa. Kerajaan yang penuh kasih. Kerajaan yang menebus umatnya dengan darah rajanya sendiri. Rajanya sendiri yang berkorban menebus umatnya. Sehingga kita sekarang ada di dalam kekuasaan kasihnya Bapa. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus tidak bisa terlepas dari kasih yang begitu besar. Karena Bapa mengorbankan Yesus bukan karena dosa yang besar, tapi karena kasih yang besar. Itu sebabnya hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang pertama adalah rest dan selalu mengingat kasihnya Tuhan. Rest. Kita akan baca Kisah Rasul 2 dan kita lihat pada ayat 1 dan 2. Demikian firman-Nya, Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di mana mereka duduk. Ini keren sekali. Saya percaya kata duduk bukan sekedar ditulis. Kenapa tidak ditulis di tempat mereka berada? Di rumah mereka tinggal. Atau di rumah mereka ada. Tapi menggunakan di mana mereka duduk. Karena duduk ini adalah ekspresi istirahat. Rest. Duduk ekspresi sudah selesai. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Itu adalah kehidupan di mana kita benar-benar percaya bahwa semuanya sudah selesai. Kita punya banyak tantangan hidup. Tapi tantangan hidup kita jalani akan dengan keyakinan bahwa semua yang kita butuhkan untuk kita menang dalam kehidupan ini sudah tersedia. Kita memperoleh satu jaminan bahwa kita memulai segala sesuatunya bukan karena segala sesuatunya harus kita upayakan dari diri kita sendiri. Itu kita mungkin contoh yang paling pas kenapa di dalam Paskah misalnya diberi kebiasaan budaya cari telur. Telurnya udah ditaruh dulu. Jadi bukan cari untuk mendapatkan telur yang tidak ada. Tapi cari untuk mendapatkan telur yang sudah disediakan. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus kita rest. Karena kita tahu sebenarnya bagi kita karena iman semua sudah tersedia. Semua sudah selesai. Semua yang kita imani Bapa sanggup berikan. Itu sebabnya kasih Bapa yang begitu besar jangan pernah kita lupakan. Kalau kita baca Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 kan tentang Pentakosta. Penutup Kisah Rasul 2 pada ayat 42 dan ayat 46 akan kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Bapa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini keren banget sebenarnya. Di ayat 42 di situ kan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran dari murid-murid Tuhan Yesus yang melihat Yesus. Yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid, yang melihat Yesus melakukan mujizat sampai dia disalib, sampai dia mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Itu rasul-rasul. Jadi mereka yang benar-benar mengenal Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Mereka itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saya tidak menyalahkan pengajaran yang lain atau tidak sedang menghakimi pengajaran yang lain. Tetapi kenapa mesti dikatakan pengajaran rasul-rasul? Karena rasul-rasul hidup bersama dia yang mengasihi mereka. Dan rasul-rasul benar-benar mempunyai suatu pengenalan akan Tuhan Yesus yang dahsyat. Karena ketika Tuhan Yesus mau disalib, sedang makan Paskah bersama mereka. Paskah itu berbicara tentang makan korban domba yang disembelih untuk pengampunan dosa, untuk penebusan, untuk pendamaian. Dan di saat mereka makan Paskah, Yesus memberikan roti yang dipecah-pecahkan. Dan Yesus katakan inilah tubuhku. Itu suatu pengalaman yang dahsyat luar biasa. Yesus mengangkat cawan dan dia katakan inilah darahku. Dan dia katakan perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Jadi Kisah Rasul 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Suatu momen, suatu peristiwa yang sangat dahsyat di dunia ini.
Saya percaya itu sangat dahsyat, nggak mungkin tidak dahsyat. Karena belum pernah terjadi sebelumnya yang namanya roh dari Bapa di surga datang ke bumi. Di dalam konsep kerajaan bumi ini adalah koloninya kerajaan surga. Bumi ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus sebelum dia naik ke surga dia katakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini bicara kekuasaan. Bicara yang berkuasa bukan yang jahat. Yang berkuasa bukan penyakit kita. Yang berkuasa bukan hutang kita. Yang berkuasa bukan masalah hidup kita. Yang berkuasa bukan tantangan yang harus kita hadapi. Yang berkuasa bukan masalah rumah tangga kita. Yang berkuasa adalah Yesus yang mengasihi kita. Dan dia mengutus utusan. Utusan itu kayak di zaman Belanda, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Yang berkuasa itu gubernur jenderal, Daendels. Dia yang berkuasa, karena dia yang diutus. Gara-gara dia kue kelapa jadi kelapa tart. Gara-gara Daendels kue bolu jadi Poffertjes. Ini suatu gambaran bagaimana seorang utusan merubah budaya, merubah cara berpikir. Belangkon jadi topi. Kebaya kemben jadi celana panjang. Dan inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada kekuasaan yang dia beri sehingga kita rest. Ada keutusan yang hidup di dalam kita sehingga kita selalu mengingat kasih-Nya. Itu sebabnya murid-murid di dalam cara hidup mula-mula ketika di Kisah Rasul 2 digambarkan tentang pencurahan Roh Kudus, yang terjadi dalam kehidupan mereka setiap hari adalah apa? Menerima tubuh dan darah Yesus, memecahkan roti. Itu sebabnya kita lakukan itu setiap hari. Itu sebabnya kita lakukan itu dalam setiap pertemuan kita. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang pertama membuat kita rest dan selalu mengingat kasih Tuhan. Dan tentang mengingat kasih Tuhan, sesungguhnya ada kuasa yang besar. Kita buka Ulangan pasal 8 ayat 18, demikian firman-Nya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Bapamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Mari kita lihat Ulangan 8 ini, karena dikatakan kita harus ingat, karena dengan mengingat itu dia memberikan kepada kita kekuatan, dan kekuatan ini untuk memperoleh kekayaan. Dan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan. Jadi keren banget. Jadi sebenarnya tanpa upaya kita, tanpa rancangan kita, tanpa pemikiran kita, kehendaknya Bapa semua janjinya genap atas hidup kita. Boleh kita katakan amin untuk itu. Kayaknya kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jadi bukan dari rancangan kita, bukan dari pikiran kita. Sebenarnya kehendak Bapa kita memperolehnya. Sebab itu Roh Kudus diutus. Bukan untuk ngelarang kita, membatasi hidup kita, bikin kita susah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bukan. Tapi Roh Kudus diutus hidup di dalam kita. Supaya kita justru rest. Justru kita memperoleh segala sesuatu bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kasih-Nya. Memperoleh segala sesuatu bukan karena kita berupaya dari tenaga kita sendiri. Tapi karena Dia bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa bersuka cita, berbahagia dan menerima berkat di dalam segala kelimpahan. Karena Dia sendiri memberikan kekuatan. Jadi jemaat mula-mula selalu menerima tubuh darah Yesus. Kita sekarang melakukannya untuk mengingat kasih-Nya. Justru dengan demikian kita jadi kuat. Ketika kita mengingat kasih-Nya kita kuat. Bukan penyakit yang berkuasa. Tapi penyakit kita sudah ditanggungnya. Ketika kita mengingat kasih-Nya kita jadi rest. Karena kita tahu kasih-Nya jauh lebih besar dari tantangan hidup. Banyak orang yang udah mulai nyerah. Banyak orang yang mulai melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Bahkan seolah-olah masa lalu menjadi bagian yang lebih besar daripada masa depannya. Sehingga mereka terikat dengan masa lalu. Kecewa, kepahitan, kebencian. Tapi dalam kasih karunia Kristus kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kita rest, kita mengingat kasih-Nya. Segala dosa kita sudah ditanggung. Segala penyakit kita sudah ditanggung. Dan kita pasti diberkati. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, hidup di dalam kuasa Roh Kudus adalah hidup dalam damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian. Demikian firman-Nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bahkan lebih radikal lagi di Yohanes 16 ayat 33. Kita baca Yohanes 16 ayat 33. Itu radikal banget. Tuhan katakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bersama-sama, dua iya. Dalam dunia kamu menderita apa? Penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Keren banget. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya iman kita kepada Yesus menang atas semua tantangan hidup kita di dunia. Itu sebabnya kita memperoleh damai sejahtera. Karena damai sejahtera bukan sesuatu yang dia berikan. Damai sejahtera adalah rohnya sendiri yang berdiam di dalam kita. Damai sejahtera adalah kekuasaan dari tempat maha tinggi yang ada di dalam kita. Dia sekarang sedang menuntun kita, mendidik kita, mengajar kita. Supaya kita hidup bukan dari apa yang kita lihat. Tapi kita hidup dari apa yang kita percaya. Kalau kamu melihat tantangan hidupmu. Ada anak-anak muda yang melihat keluarganya, rumah tangganya tidak mempunyai jaminan untuk masa depannya. Hari ini kamu dipanggil, anak-anak muda, untuk percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kamu yang sanggup memberikan kepada kamu satu visi, satu penglihatan tentang hidupmu untuk bisa memperoleh mimpi yang dahsyat. Karena janji Tuhan di dalammu, dia sendiri akan menggenapinya. Itu sebabnya dia bilang kamu jangan takut, jangan gentar. Bahkan kalaupun di dunia dianiaya, kuatkan hatimu. Keren banget. Karena yang mengancam, yang membuat kita takut, sebenarnya sudah dikalahkan. Ini adalah anugerah. Ini adalah berkat untuk kita hidup di dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Katakan dengan iman, aku hidup di dalam damai sejahtera. Katakan dengan iman, aku tidak takut, aku tidak cemas, aku tidak gentar. Amin. Itu sebabnya banyak orang takut gagal. Kalau ada orang yang tidak pernah gagal, artinya dia tidak pernah mencoba sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Kita semua didesain oleh Tuhan untuk maju, bahkan hidup di dalam panggilan yang melebihi kapasitas kita. Untuk kita dapat melakukan hal-hal yang besar karena dia menaruh kepada kita talenta di dalam diri kita. Talenta. Saya bersukacita memberitakan kabar ini. Saya bersukacita menyampaikan firman ini. Bahkan saya melakukan ini sejak 2000. Jadi sekarang udah 22 tahun. Baru 22 tahun. Dan saya selalu bersukacita menyampaikannya. Ketika saya diberi kesempatan untuk memberitakannya, saya dengan sukacita memberitakannya. Kenapa? Karena ini yang Tuhan taruh di dalam diri kita, di dalam diri kamu semua, di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Ada sesuatu yang Tuhan taruh, yang kalau kita menemukan itu, kita akan menjalaninya, menghidupinya dengan damai, sejahtera, dengan sukacita, effortless. Tanpa susah payah dari diri kita sendiri. Tuhan mau kita hidup di situ. Hidup dari berkat karena kasihnya. Itu sebabnya ada damai sejahtera. Tidak stres, tidak depresi. Berbahagialah. Itu sebabnya kehendak Bapa, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kita boleh bersyukur, boleh menyadarinya. Dan boleh bertanya bahkan, berdoa. Tuhan, aku rindu mempunyai damai sejahtera yang daripadamu. Aku minta kepadamu memperoleh damai sejahtera yang daripadamu. Aku rindu memahami apa yang kau rancangkan bagiku. Aku rindu mengetahui apa yang kau kehendaki bagiku. Itu sebabnya hidup dalam damai sejahtera sangat berhubungan dengan kehendak Bapa. Nah, yang ketiga, hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah kita hidup di dalam kehendaknya. Jadi hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita rest. Kita akan mengingat kasihnya. Yang kedua, kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, yang ketiga, kita hidup dalam kehendaknya. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dijadikan, diciptakan. Tuhan menjadikan, menciptakan. Kalau ada di antara kita atau di antara Bapak, Ibu atau saudara-saudara mempunyai masalah keuangan, hutang piutang. Kita doa dan minta kepada Tuhan supaya semuanya segera selesai. Katakan amin untuk itu. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membayar hutangnya dan gak bisa selesai. Menghabiskan seluruh sisa hidupnya, bertahun-tahun gak bisa selesai. Padahal Tuhan menciptakan langit dan bumi yang begitu dahsyat cuma 6 hari. Masa dia menciptakan segala sesuatu 6 hari, menciptakan Taman Eden.
Hanya dengan perkataan kemudian dia tidak sanggup beresin hutang kita. Nggak mungkin, impossible. Itu bukan kehendaknya, itu bukan cara berpikir yang dari sorga. Itu sebabnya kehendak Bapa kita memiliki kehidupan yang besar, yang diberkati. Hanya karena kasih, hanya karena kehendaknya, hanya karena kebenarannya. Nah, berbahagialah jika kita percaya untuk hal itu. Kalau kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 10, di situ dengan jelas ditulis, karena kehendaknya huruf besar inilah. Karena kehendaknya inilah, bersama-sama kita baca, 2 ya. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Berapa kali? Satu kali. Satu kali. Telah atau akan? Telah. Telah. Nyanya huruf kecil atau huruf besar? Besar. Huruf besar. Nya ini kehendak Bapa. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Banyak orang sampai hari ini berkata aku orang berdosa. Dia mengatakan kepada banyak orang dengan rendah hati aku orang berdosa. Dengan penuh kasih saya bukan menghakimi atau mengatakan orang yang mengatakan itu salah, bukan. Tetapi jika saya, Bapak Ibu atau saudara-saudara atau teman-teman menjamu saya di rumahmu. Kemudian dijamu dengan luar biasa. Kemudian saya keluar dari rumahmu dan saya katakan saya tidak diberi apa-apa. Saya tidak dijamu apa-apa. Hal itu bahasa Belandanya bocengli. Kurang keren lah. Saya mengatakan saya tidak dijamu apa-apa. Nah, Yesus tidak perlu disalib untuk membangkitkan orang mati. Yesus tidak perlu disalib untuk melakukan mujizat. Tapi kenapa dia harus disalib? Dia harus disalib mempersembahkan tubuhnya supaya kehendak Bapa genap. Dan inilah kehendak Bapa. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini luar biasa sekali. Seorang ibu umur 70 tahun lebih di dalam suatu pelayanan, saya melayani dari rumah ke rumah. Seorang ibu udah dalam sebuah pelayanan umur 70 tahun lebih. Ketika saya bacakan ayat ini, dia mengatakan, aduh Pak saya dimerdekakan. Kenapa? Saya selama ini tiap malam doa. Dan doa saya, Tuhan saya ini nanti kalau mati masuk surga atau enggak. Anak-anaknya di luar negeri semua, suaminya udah enggak ada. Dia mengatakan hal itu. Saya selalu doa kalau saya mati masuk surga enggak Tuhan. Bayangin. Dengan penuh ketekunan baca Alkitab setiap hari. Dengan penuh ketekunan berdoa setiap hari. Tapi tidak punya jaminan. Karena apa? Karena perbuatan kita tidak sempurna. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini. Kita akan bersuka cita mengatakan. Karena kasih Bapa. Oleh persembahan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karya salib Kristus. Aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengatakan aku orang berdosa, sepertinya rendah hati. Saya bertemu dengan beberapa. Dan ini bukan untuk menghakimi, dengan penuh kasih saya ceritakan kesaksian ini. Bahkan beberapa orang yang melayani yang saya layani secara pribadi. Mereka semua mengatakan, saya orang berdosa Pak, saya banyak dosa. Nah, kesempatan iblis atau dengan tanpa sadar kita memberi iblis kesempatan untuk mengatakan atau menghujat Tuhan. Dan mengatakan Tuhan lihat anak-anakmu sendiri tidak percaya bahwa mereka telah dibebaskan dari semua dosa. Orang akan bertanya tentang jadi enak dong orang berbuat dosa kalau tahu dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Anak-anak Tuhan tidak ada yang senang berbuat dosa. Anak-anak Tuhan akan merasa sedih dan merasa sesuatu yang seperti berduka kalau kita melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Justru dengan kebenaran ini Tuhan memisahkan mana anak-anaknya dan mana yang bukan anak-anaknya. Anak-anaknya mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada kita anugerah, dibenarkan, dikuduskan dengan bayaran yang sangat mahal sekali. Itu sebabnya dia memberikan kepada kita kehendaknya. Inilah kehendaknya kita dikuduskan. Ketika Tuhan ingin memberikan air minum kepada bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel-ngomel, marah-marah. Bahkan menghina Tuhan, menghina Musa. Dan Tuhan bilang kepada Musa, Musa kumpulin mereka. Di depan mereka kamu ngomong sama gunung. Supaya gunung itu beri air. Sehingga mereka bisa bersuka cita menerima kebaikan Tuhan. Tapi Musa bukan yang ngomong sama gunung. Musa ngomong sama mereka. Hai kamu orang durhaka. Sehingga mereka memang minum. Tapi hati mereka dikecewakan. Mereka memang minum. Tapi hati mereka sakit. Kenapa? Karena kepada mereka dikatakan kamu orang durhaka.
Itu sebabnya Tuhan bilang untuk pertama kalinya perkataan ini muncul. Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Jadi kalau kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kehendak Bapa supaya kita hidup selalu di dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup selalu di dalam anugerah-Nya. Itulah kehendak Bapa. Dan anugerah yang Bapa berikan termasuk di dalamnya talenta yang diberikan kepada kita. Kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus artinya kita hidup mengkultivate, membangkitkan, menumbuhkan talenta yang diberikan. Saya bersuka cita memberitakan kabar baik ini. Effortless, tanpa susah payah. Karena ini talenta yang Tuhan berikan. Sesuatu yang dia taruh memang di dalam jiwa saya untuk beritakan. Saya sudah melakukan ini sejak tahun 2000. Atas anugerahnya, atas kasihnya udah 22 tahun berarti. 2000 sekarang 2022. Iya 22 tahun. Dan saya bersuka cita selalu, saya suka cita selalu. Dan saya diberkati karena itu kehendak Bapa. Kita hidup diberkati karena kita menerima talentanya, menerima kehendaknya. Karena talenta itu diberikan untuk menggenapi kehendaknya. Tidak ada satupun dari kita lahir secara kebetulan. Kita lahir semua dengan tujuan yang dari Tuhan. Kehendak Bapa meaning kita memperoleh tujuan yang dari Tuhan. Kehendak Bapa artinya kita telah dikuduskan untuk menerima anugerahnya supaya kita sampai kepada tujuan yang Ia kehendaki. Temukan itu. Bangkitkan rohmu untuk hal itu. Sehingga kamu akan berbahagia dan bersuka cita. Diberkatilah kita jika hari ini kita bersyukur boleh kembali mengingat hal-hal yang penting di dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita dipanggil hari ini untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Untuk kita hidup rest dan selalu mengingat kasih-Nya. Untuk kita hidup di dalam damai sejahteranya, tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna adalah tentang Yesus yang berkorban bagi kita. Dan di dalam pengorbanan Yesus kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jangan katakan lagi aku orang berdosa. Karena Dia telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Bersukacitalah dan berbahagialah. Terpujilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sangat baik. Dan biarlah sekali lagi kita naikkan pujian ini mengalir kuasa dari tempat tinggi. Refnya saja teman-teman, singer akan bantu kita menaikkan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari sembah Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berkati kami. Ya Rabbana takarala mayase. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih
namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur, angkat tangan kita masing-masing boleh berdoa. Bersyukur karena kasih-Nya. Kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Untuk kita selalu rest, untuk kita selalu mengingat kasih-Nya yang dahsyat. Untuk kita selalu hidup di dalam damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir. Untuk kita selalu hidup dalam kehendak-Nya. Kita mempunyai tujuan yang jelas. Kita menerima anugerah untuk apa yang dapat kita kerjakan. Bahkan kita akan sampai di tempat di mana Tuhan rancangan bagi kita. Bagi kemuliaan-Nya. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya kita akan menerima semua itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus aku berdoa ya Bapa. Biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka dipulihkan. Dan kami diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami. Untuk kami mengingat kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang dahsyat. Dan kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Untuk kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan bagi kemuliaan Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Apabila di tempat Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian ada roti dan anggur, kita angkat roti saja. Dengan iman, percayalah inilah roti, inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan kita terima dengan iman hari ini. Oleh anugerah-Nya kita telah dikuduskan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sudah disembuhkan. Dan kita diberkati, menerima kasih karunia-Nya. Sebagaimana firman-Nya, di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih Bapa. Terima dengan iman inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini dengan sukacita, kita bersyukur, kita percaya. Kita menerima perjanjian yang baru dan kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima pendamaian dan jaminan keselamatan. Kita menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Kita akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Mari kita terima dengan iman, inilah kehendak Bapa, inilah kasih-Nya yang besar, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian, minyak ini dikuduskan. Kita terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa hari ini kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita untuk selalu mengingat kasih Bapa yang luar biasa. Yang memberikan kita damai, sejahtera dan sukacita. Untuk kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan kita percaya bahwa hari ini kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara pasti diberkati. Dan kita percaya damai sejahtera Tuhan melimpah buat setiap pribadi kita. Itu sebabnya siang hari ini dengan ucapan syukur kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita telah diberkati dan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Kita membawa persembahan kita karena kita percaya bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Bawa persembahan saudara dengan sukacita dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami di hari ini Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa. Yang memberikan kami damai sejahtera untuk berjalan di dalam kehendak-Mu.
dan memahami bahwa kami sekarang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Berkati Pastor Joshua senantiasa Tuhan di dalam pelayanannya, Tuhan taruhkan terus hikmat yang daripadamu untuk mengajar kami, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sebagai ucapan syukur kami rindu untuk membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami telah diberkati terlebih dahulu. Kami memberi dan kami percaya apa yang kami beri, Tuhan berkati kami kembali di dalam segala kelimpahan. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanmu oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu terima kasihmu. Terima kasih untuk kerusuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua dan setiap rupa yang saudara persembahkan. Kami berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian selalu diberkati, apa yang dikerjakan diberikan keberhasilan, diberikan keberuntungan, dan apa yang dikerjakan diberkati berlipat kali ganda. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh bersama-sama sampai pada akhir ibadah fellowship hari ini. Saya percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Apabila saudara semua diberkati dimanapun saudara berada, saudara boleh bagikan kembali link yang saudara terima hari ini untuk bisa dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang, dan agar lebih banyak orang lagi juga diberkati sebagaimana saudara diberkati hari ini. Puji Tuhan, dan kita akan akhiri fellowship kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat, dan sebelumnya mari sama-sama kembali kita teduhkan hati kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih
Karena oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh memperoleh pengenalan yang benar akan Bapa dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Hapuskan segala dosaku, pilih sekarang dan selamanya. Hapuskan segala dosaku, pilih sekarang dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, hidupku menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasih-Mu. Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh